Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek perancangan basis data, sistem informasi, penjualan tiket konser, dan manajemen pengunjung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofi Salsabila dan ini teman-teman saya. Saya Sarifah Febiani. Saya Dazrut Nisa Liza. Saya Reza Aurelia Saputri. Oke, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang tujuan rancangan sistem yang kita buat. Jadi tujuannya itu agar data pembeli tidak berantakan dan tersimpan rapi di satu tempat. Lalu proses beli tiket jadi lebih cepat, akurat, dan aman dari kesalahan. Kemudian, memudahkan penyelenggara melihat laporan penjualan secara instan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke menjinakkan kekacauan data konser. Penjualan tiket konser modern menuntut manajemen data berskala besar yang presisi. Data konser, tiket, pengunjung, dan transaksi memiliki ketergantungan yang tinggi dan harus saling terhubung. Kemudian, basis data relasional atau RDBMS mutlak diperlukan untuk menyimpan, melacak, dan mengelola informasi secara efektif. MariaDB dipilih sebagai mesin utama untuk menjamin integritas dan kecepatan pengolahan data terstruktur. Lanjut. Masuk ke target dan objektif perancangan. Yang pertama adalah rancang database. Membangun struktur database penjualan tiket yang solid dan efisien. Poin pertama adalah di sini kita fokus membangun fondasi atau struktur basis data khusus untuk penjualan tiket. Targetnya adalah membuat database yang solid, artinya tidak mudah error atau sinkronisasinya kuat saat diserbu pembeli, dan efisien. Proses pembacaan datanya cepat dan tidak lemot. Kemudian yang kedua adalah kelola entitas utama. Mengintegrasikan data krusial, penyelenggara, konser, dan pengunjung secara relasional. Dalam sistem tiket konser ini ada 3 data paling krusial yang harus saling terhubung, yaitu data penyelenggara, konser, dan pengunjung. Objektif kita di sini adalah mengintegrasikan ketiganya secara relasional. Jadi kita tahu persis pengunjung A membeli tiket konser B yang diadakan oleh penyelenggara C tanpa ada data yang tumpang tindih. Kemudian ada catat pembelian, menjamin perekaman transaksi pembelian tiket yang akurat secara real time. Catatan pembelian ini sangat krusial untuk menghindari masalah seperti double booking atau tiket gaib. Sistem yang dirancang wajib menjamin bahwa setiap kali ada transaksi, datanya langsung terekam saat itu juga secara real time, dan tingkat akurasinya 100%. Begitu tiket terjual, sisa kuota kursi langsung berkurang secara otomatis. Kemudian ada ekstraksi informasi, menggunakan query SQL kompleks untuk menyajikan laporan intelijen bisnis. Poin terakhir ini membahas tentang semua data tersimpan dengan rapi dari poin 1 sampai 3. Kita tidak mendiamkannya begitu saja. Kita akan menggunakan query SQL yang kompleks untuk menarik data tersebut dan mengubahnya menjadi laporan intelijen bisnis. Dari laporan ini, manajemen bisa melihat tren penjualan, konser mana yang paling laku, hingga profil pengunjung yang nantinya berguna untuk pengembalian keputusan bisnis ke depan. Lanjut. Masuk ke dekonstruksi ekosistem konser. Yang pertama ada konser. Di tengah-tengah diagram ini, kita bisa melihat entitas konser. Ini adalah jantung atau core dari seluruh sistem ekosistem yang kita bangun. Mengapa? Karena semua aktivitas dan entitas lain akan selalu merujuk ke sini. Tugas utama entitas ini adalah menyimpan data fundamental terkait event seperti jadwal atau tanggal dan jam, serta lokasi spesifik di mana acara tersebut diselenggarakan. Kemudian ada 4 entitas pendukung. Yang pertama adalah penyelenggara, menyimpan data pihak atau perusahaan pelaksana. Entitas ini berfungsi untuk mendapat siapa promotor, pihak, atau perusahaan pelaksana yang bertanggung jawab atas konser tersebut. Hubungannya dengan pusat adalah satu penyelenggara bisa mengadakan satu atau banyak konser sekaligus. Kemudian ada pengunjung, basis data identitas pembeli. Kita punya entitas pengunjung. Disinilah semua basis data identitas pembeli tiket disimpan seperti nama, email, nomor, telepon, atau data penting lainnya. Data ini krusial untuk memastikan validitas kepemilikan tiket saat hari H acara.
Kemudian ada tiket, data kategori dan kuota yang tersedia berdasarkan konser. Entitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada data konser di pusat. Fungsinya adalah mengelola data kategori kelas tiket, misalnya VIP, Cat 1, atau festival, beserta jumlah kuota atau kapasitas yang tersedia khusus untuk konser tersebut. Kemudian ada transaksi pembelian, mencatat aktivitas pembelian tiket oleh pengunjung. Ini adalah titik temu yang mencatat aktivitas ketika entitas pengunjung membeli entitas tiket untuk konser tertentu. Entitas ini melacak detail pembayaran, waktu transaksi, hingga status sukses atau gagalnya pembelian. Lanjut. Kemudian ada arsitektur penyimpanan digital. Yang pertama adalah penyelenggara, menyimpan data entitas atau perusahaan yang mengadakan konser. Yang kedua, konser, menyimpan seluruh informasi mengenai jadwal, lokasi, dan identitas konser. Kemudian yang ketiga ada tiket, menyimpan informasi jenis tiket, harga, dan kuota yang tersedia per konser. Kemudian pengunjung, menyimpan data identitas dan kontak pembeli tiket. Kemudian yang terakhir adalah transaksi pembelian, mesin pencatat dari seluruh aktivitas pembelian tiket yang dilakukan pengunjung. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Di sini ada pemetaan relation, yaitu ada database terdiri dari 5 tabel, yaitu penyelenggara, konser, tiket, pengguna, dan transaksi pembeli. Tabel penyelenggara menyimpan data penyelenggaraan seperti ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan tabel konser menyimpan data konser seperti nama konser, lokasi, tanggal konser, dan serta ID konser penyelenggara. Tabel tiket menyimpan kategori tiket, harga tiket, dan kuota tiket. Tabel pengunjung menyimpan identitas pembeli tiket. Tabel transaksi pembeli mencatat transaksi yang berisi ID pengunjung, ID tiket, jumlah tiket, dan tanggal pembelian. Di sebelah kanan terdiri kardinalitas 1N, artinya suatu penyelenggaraan dapat menyelenggarakan banyak konser. Satu konser memiliki banyak kategori tiket, satu pengunjung dapat melakukan banyak transaksi, dan satu tiket dapat memunculkan banyak transaksi pembeli. Selanjutnya, di sini ada eksekusi dan stick teknologi. Pada tahap implementasi, sistem menggunakan 3 teknologi utama, yaitu MariaDB sebagai mesin database relasional utama, PHP-MyAdmin sebagai antarmuka grafis untuk mengelola data, XAMPP sebagai lingkungan server lokal. Pada gambar ini di sebelah, database DB penjualan tiket konser yang berisi 5 tabel utama, yaitu konser, pengunjung, penyelenggara, tiket, dan transaksi pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa database telah berhasil dibuat sesuai dengan rancangan ERD. Selanjutnya, slide ini menampilkan contoh penggunaan SL key dalam sistem. Bagian pertama adalah DDL, yaitu perintah create table transaksi pembeli untuk membuat tabel transaksi beserta primary key dan verigent key yang menghubungkan tabel pengunjung dan tiket. Bagian kedua adalah DML, yaitu perintah update tiket set quota slice tiket 600 where ID tiket. Perintah ini digunakan untuk mengubah kuota tiket dengan ID T001 menjadi 600. Bagian terakhir dalam DQL yaitu query slash yang menggunakan inner join, count, dan group by untuk menghitung jumlah konser yang dimiliki oleh setiap penyelenggara. Selanjutnya, transformasi kode menjadi nilai bisnis. Slide ini menunjukkan bagaimana query SQL menghasilkan laporan bisnis. Query slash menggunakan beberapa tabel, yaitu transaksi pembeli, pengguna
pengguna tiket konser dan penyelenggara menggunakan inner join. Dari hasil tersebut, sistem menampilkan informasi seperti nama pengguna, nama konser, nama penyelenggara, kategori tiket, jumlah tiket, serta menghitung total pembayaran menggunakan rumus harga tiket dikali jumlah tiket. Hasil akhirnya ditampilkan dalam financial dashboard sehingga memudahkan pengguna melihat laporan transaksi dan total pembayaran setiap pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terakhir, saya akan membahas kesimpulan dan validasi sistem. Yang pertama yaitu ada database solid. Rancangan DB penjualan tiket konser berhasil diimplementasikan penuh menggunakan MariaDB via PHP MyAdmin. Yang kedua ada operasional aktif. Sistem mampu mengelola sirkulasi entitas penyelenggara tiket hingga merekam transaksi real time. Yang ketiga yaitu integritas relasi. 5 entitas utama terhubung sempurna menggunakan foreign key, yaitu one-to-many, tanpa anomali pencatatan data. Dan yang terakhir ada kecerdasan query. Penggunaan fungsi relasional lanjutan seperti join, sum, dan count tervalidasi sukses mengekstrak informasi untuk kebutuhan business intelligence. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Oke, saya ingin bertanya sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya M. Romzi dengan NPM 2578-2015 dari kelas TRI 2A. Oke, di sini pertanyaan saya, apa risiko yang dapat terjadi jika tabel transaksi pembelian tidak menggunakan foreign key ke tabel pengunjung dan tiket? Cukup sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Romzi kita tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Oke, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Harun Nizar dengan NPM 2578-2018 dari kelas 2A. Pertanyaannya, mengapa data pengunjung tidak langsung disimpan pada tabel transaksi saja? oke. Pertanyaan dari Nizar, udah ya? Udah ada. Oke, kami tampung. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Afal Baru dari TRI 2A. Saya ingin bertanya, jika satu konser memiliki beberapa kategori tiket, contohnya VIP, festival, dan reguler, bagaimana struktur database dapat membedakan harga masing-masing tiket? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dari Romzi yaitu apa resiko yang dapat terjadi jika tabel transaksi pembelian tidak menggunakan foreign key ke tabel pengunjung dan tiket. Jadi jika tidak menggunakan foreign key di tabel transaksi, data transaksi bisa mengacu pada pengunjung atau tiket yang tidak ada sehingga menyebabkan inkonsistensi data dan menurunkan keakuratan laporan penjualan. Pertanyaan yang kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya jawabannya. Menjawab untuk pertanyaan kedua, soalnya mengapa data pengunjung tidak langsung disimpan pada tabel transaksi saja? Jawabannya karena satu pengunjung dapat melakukan banyak transaksi. Solusinya dengan memisahkan tabel pengunjung, data menjadi lebih rapi dan tidak berulang. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jika satu konser memiliki beberapa kategori tiket, yaitu VIP, festival, dan reguler, bagaimana struktur database dapat membedakan harga masing-masing tiket? Jawabannya adalah, setiap kategori tiket dapat disimpan sebagai data yang berbeda pada tabel. Tiket dengan harga dan kuota yang berbeda, tetapi tetap terhubung ke konser yang sama. Cukup? Untuk kelompok ini.
Udah cukup ya? Cukup. Oke, Cukup. sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi